Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakatan fih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Sehat Bu? Pak sehat? Sehat lah, Ibu belum nyampe aqua, ya kan? Bapak udah nyampe kopi, ya Bu ya? Udah sampai Bu minumnya Bu? Belum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak kita mulai dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka perkara itu terputus keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari yang sangat berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semuanya bisa hadir di masjid yang sangat kita cintai ini, yakni Masjid Darus Sa'adah, dalam rangka menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengajian majelis ta'lim. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya terdapat kajian-kajian ilmu, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kelak kemudian. Amin ya rabbal alamin. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raza kurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raza kurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam.
Artinya Bapak Ibu, poinnya adalah kita menginginkan bahwasanya kehidupan kita ini diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meminta kepada Allah, kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita ini adalah hamba Allah yang hina. Kita ini hamba Allah yang banyak dosa. Tetapi kita akan menjadi manusia yang mulia. Kita akan menjadi hamba Allah yang mulia bila mana kita bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini rasanya saya tidak lagi memperkenalkan diri saya. Tadi sudah diperkenalkan oleh uda kami, abang kami. Tapi di sini saya terlebih dahulu mengucapkan salam hormat saya kepada Bapak Kepala Pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak RT, RW, Bapak tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh kami, Bapak alim ulama, guru kami, abang handa kami, kemudian orang-orang tua kami semuanya. Terlebih dahulu saya minta izin lebih tinggi sedikit daripada bapak-bapak, ibu-ibu, dan sebelumnya saya sebenarnya tidak layak duduk di atas sini, tetapi apalah daya. Saya sudah begitulah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi wasilah bagi saya, bagi keluarga saya, bagi kita semuanya, untuk nanti kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada kesempatan subuh yang singkat ini, karena waktunya dikasih dalam random acaranya itu sekitaran 30 menit. Habis itu nanti katanya ada sarapan pagi. Jadi nggak usah nyampe 30 menit, 15 menit aja udah selesai. Ya Bu ya? Kenapa? Karena masih pagi. Ya, perut udah bunyi-bunyi. Kalau yang puasa ya silakan puasa. Kalau enggak ya enggak. Jadi tema kita adalah Bapak Ibu. Ini temanya ini lama betul saya ini mikirnya ini. Lama betul. Minggu yang lewat itu dikasih tahu oleh Bang Fahri. Mam, sila ya subuh. Masjid kita ini giliran katanya. Enggak lah Bang. Enggak pandai aku itu Bang. Bilang. Alah udahlah. Yang penting nyampaikan kebaikan itu bagus itu kata Bang Fahri. Iya pula aku pikir kan. Orang nyampaikan kebaikan kenapa tidak. Jadi temanya adalah Bapak Ibu. Kiat ataupun wasilah, tips ataupun trik untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira standar kebahagiaan itu diukur dari apa Bapak Ibu? Ada yang bilang, Ustadz, kebahagiaan itu diukur dengan banyaknya uang. Ustadz, kebahagiaan itu diukur dengan luasnya kebun, banyaknya tanah, banyaknya mobil, banyaknya rumah. Endaklah, Ustaz. Kebahagiaan itu diukur dengan suksesnya kita. Memiliki jabatan sosial yang tinggi. Mungkin gubernur, presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai Pak Camat, sampai Pak Kepala Desa. Enggak, tiba-tiba ada satu jamaah celetus. Enggak lah, itu semuanya enggak ada itu katanya. Ukuran kebahagiaan itu Ustadz, ini agak lumayan ini. Apa itu Pak? Kalau ukuran kebahagiaan itu adalah orang yang berani beristrikan lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa. Ada yang mengatakan seperti itu.
Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara ukuran kebahagiaan, standar kebahagiaan itu diukur dengan uang. Kenapa orang yang banyak uangnya itu masih merasa sempit hatinya? Kenapa orang yang banyak uang itu masih susah pikirannya? Kenapa orang yang banyak uang itu masih banyak penyakitnya? Padahal banyak uang. Kemudian ini merupakan ketidakadilan Allah kalau yang bahagia itu hanya diukur dari uang. Jadi Ustadz salah kita banyak uang. Enggak ada yang salah. Kalau kita bisa memanfaatkan uang. Memang segalanya bukan dengan uang, tapi segalanya bisa mudah dengan coba bayangkan, Korun itu berapa kayanya dia? Mati kan? Terbenam dengan harta-hartanya. Betapa kayanya dia itu. Kalaulah kebahagiaan itu diukur dengan jabatan. Betapa banyak orang-orang yang memiliki jabatan, tapi ujung-ujungnya tidurnya tak nyenyak, tak nyaman, dijeruji besi. Kenapa? Karena salah dalam menggunakan jabatan. Tetapi orang yang memiliki jabatan itu memiliki keistimewaan sendiri. Nanti di hari kiamat dia mendapatkan naungan yang tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat mendapatkan naungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah al-imamul adil, pemimpin yang bijaksana. Karena dengan tanda tangannya pemimpin kita itu bisa mudah segalanya. Bisa mudah membangun masjid. Kalau nggak ada izin dari Pak Camat, Pak RT, Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Nggak bisa, Pak. Mau bangun pesantren, harus ada komunikasi dengan pimpinan, dengan staf jabatan daerah. Mau bangun rumah Quran, rumah yatim piatu, semuanya akan mudah bantuan dengan pemimpin-pemimpin kita. Kalaulah kebahagiaan itu diukur dengan banyaknya kebun, luasnya tanah, banyaknya rumah. Kenapa orang yang banyak kebunnya itu susah? Susah mikirkan kebun yang sana. Pohon apa ya namanya? Kelengkeng yang sedang lebat-lebatnya buahnya, tapi dia tak nyenyak tidurnya. Kenapa? Takut dicuri orang. Ya Bu ya? Kebun sawit yang di sana berapa hektar, puluhan hektar. Tapi dia tak pernah merasakan nikmatnya menikmati kebun itu. Kenapa? Takut diambil orang. Tapi apa salah kita memiliki kebun luas? Enggak. Kalau kita bisa memiliki harta yang banyak ataupun ekonomi yang bagus, kita bisa membantu orang banyak. Rasulullah SAW menjelaskan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbun ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Kuat ini di sini bisa bermakna kuat secara ekonomi, kuat secara pendidikan, kuat secara iman dan moral kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tips kebahagiaan itu apa Bapak Ibu? Mungkin saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus sama-sama memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki rel kehidupan kita. Karena ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, kebaikan, amalan-amalan soleh yang kita kerjakan itu kembalinya kepada kita. Kalaulah kita ingin kehidupan kita baik, nyaman, tentram, laksanakan perintah Allah. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl 97.
Orang-orang yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dan percayalah, hayatan thayyibah, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang baik. Salat kita perbaiki. Kita hidup ini, kita manusia, seperti ayat yang disampaikan oleh abang handa kami tadi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan, jin dan manusia, kita nih manusia Bapak Ibu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki salat kita, ibadah kita. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hada. Salat itu adalah pondasi agama kita. Kalaulah salat itu kita tinggalkan, kalaulah salat itu kita sepelekan, kalaulah salat itu kita sia-siakan, kita anggap remeh dengan perintah Allah, yakin dan percaya Bapak Ibu, hidup kita ini tak akan nyaman, gelisah terus. Kenapa hati ini gelisah, kenapa pikiran ini tak tenang? Coba perhatikan salat kita, ibadah kita kepada Allah. Umur kita nih Bapak Ibu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menggambarkan umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya itu baina sittina wa sab'ina, sekitaran antara 60-70 tahun. Ada 63, ada 65 gitu. Jadi kira-kira yang sekarang umurnya sudah ada 60, 61, 62 itu udah kode keras. Ya Bu ya? Pak, 61, apalagi sholatlah lagi, ibadahlah lagi, ya Pak ya, ya Bu ya. Kalau udah umur segitu apalah lagi, tenangkan lagi pikiran, ibadah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah tak mau lagi, sudah dikasih kode oleh Rasulullah, umurnya itu 60, 70, memang betul. Orang yang baru lahir aja bisa mati, orang yang masih dalam kandungan aja bisa mati, anak kecil bisa mati, dewasa, tak ada memang. Karena kematian itu rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sudah dikasih kode oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kalau kamu tak mau mengerjakan perintah Allah, tak mau sholat, tak mau ibadah lagi, tak mau, sudah umur di ujung waktu, sudah masanya senja, silakan kamu hidup sesuka hatimu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Setelah mati apakah semuanya sudah beres, selesai? Enggak Pak. Masih banyak lagi, masih transit di alam kubur, alam barzah. Banyak di sana pertanyaan lagi nanti. Kalaulah kita berbuat baik ketika di atas dunia ini, nanti kawan kita itu akan baik di alam kubur. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat yang tak baik di atas dunia ini, yakin dan percayalah nanti alam kubur itu memang betul-betul ada siksa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahbab ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Silakan kamu sukai, kamu cintai siapapun itu. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan dia. Kamu cintai tanahmu, kamu cintai jabatanmu, kamu cintai rumahmu, kamu cintai istrimu, kamu cintai suamimu, siapapun itu, silakan. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan terlalu beriman, karena kita akan berpisah dengan mereka. Nanti yang akan mengantarkan kita itu ada 3. Yang pertama, ahlihi, keluarganya, mengantarkan kita ke alam kubur. Yang kedua, malihi, hartanya. Yang ketiga, amalnya. Cuman 1 Pak yang tinggal nanti dalam kubur tuh. Apa? Amalnya. Hartanya diperebutkan oleh sanak familinya, ahli warisnya. Belum saja itu kuburan lama, masih 1 malam sudah berbicara tentang harta waris. Ribut mereka, berkelahi mereka.
Lupa mereka mendoakan orang tuanya, keluarganya. Habis itu apa lagi? Hartanya, apanya? Keluarganya, istrinya, suaminya. Setelah istrinya meninggal, apa yang dia tengok? Kiri kanan. Oh, itu cocok tuh kira-kira. Bisa tuh. Nanti aman tuh katanya. Sudah mulai melirik. Begitulah Bapak Ibu. Cintai sesuatu itu, tapi jangan terlalu cinta. Cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, waktunya habis, Pak. Ya, Bu ya? Ada jam 6. Sampai jam berapa ini, Bang? Bang, sampai jam berapa ini, Bang? Padahal banyak Bu materi yang saya mau buat itu. Kalau tak percaya tanya istri saya tuh. Udah saya buat itu randomnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Apalah yang mau kita bicarakan besok, saya bilang sama dia. Udahlah Bang, bismillah aja katanya. Bismillah pula aku bilang. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah, nggak usah panjang-panjang. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Setelah kita kerjakan amal soleh kita, ibadah kita, kita perhatikan jangan kita rusak dengan perbuatan kita. Kata Rasulullah SAW, syiddatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan membicarakan aib orang lain. Sibuk dengan membicarakan aib orang lain. Semut di seberang kelihatan, gajah di pelopak mata tak kelihatan. Aib orang kita nampak, aib sendiri kita tak nampak. Kata Rasulullah SAW, beruntunglah orang-orang yang sibuk mengurusi aibnya sendiri sampai dia lupa dengan membicarakan aib orang lain. Ini tadi kata Pak Kades, kira-kira jamaahnya ini makin banyak atau makin sepi sedikit, Sobi? Kata Ibu, Sobi. Ada yang sebut banyak. Ada 2 Bu indikatornya. Yang pertama, kenapa? Yang pertama itu karena banyak penasaran, siapa ini penceramahnya ini ya. Katanya lagi menerambe, siapa lah ini orangnya. Orang mana ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua sepi, mungkin udah kenal dia. Alah, si Anu itunya yang ceramah itu. Oh itunya. Taunya aku itu orangnya. Aduh. Taklah. Sholat di rumah aja lah aku katanya. Itu udah bicarakan aib. Ibu-ibu lagi, waduh. Sikit-sikit pertama yang dibilang itu yang baik-baiknya itu ujung-ujungnya, aduh. Ditengoknya lah saya dari bawah sampai atas tuh. Kayaknya ndak cocok itu. Yang putih kenapa sama yang hitam udah hitam, katanya lagi. Pertama dibilangnya cocok bagusnya yang disampaikan Ustadz tadi kan. Iya bagus, iya menggelegar-gelegar bagus. Tapi ada salahnya tadi katanya. Ujung-ujungnya ada salahnya, tapi ada salah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntunglah kita Bapak Ibu, tidak dibukakan aib kita di hadapan manusia ini, tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aib kita. Syukur kita kepada Allah Bapak Ibu. Seandainya saja dibukakan aib kita, maka kita akan malu. Keluar dari pintu rumah kita saja malu kita berhadapan dengan orang lain. Karena apa? Karena banyak aib keburukan yang kita miliki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak aib kita. Kemarin tuh aib kita ya Bapak Ibu. Kalau seandainya dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alah si Anu itu. Nelpon, ketahuan dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kemarin nelpon sama si Anu ya. Kamu kemarin jalan sama si Anu ya katanya. Itu tak jelas tuh. Kamu kemarin berduaan sama si Anu ya. Dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Anu itu, si Anu itu, si Anu itu. Malu enggak, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsirum minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Tinggalkanlah
perbuatan-perbuatan buruk sangka tersebut. Karena inna ba'dadz dzanni ismun. Perbuatan buruk sangka itu adalah perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Qaswatul qalbi. Kita jaga amal ibadah kita, jangan sampai hati kita ini keras. Kenapa keras hati kita ini? Tak mau menerima nasihat orang lain, tak mau menerima petuah dari orang lain. Dia sudah merasa dirinya hebat, dia sudah merasa dirinya pintar, dia sudah merasa dirinya soleh, dia sudah merasa dirinya paling kaya. Tak lagi butuh dia nasihat orang lain. Qaswatul qalbi, keras hatinya. Kenapa hati itu bisa keras? Karena kita jarang, tak pernah kita membuka Al-Quran, tak pernah kita membaca Al-Quran. Kenapa hati kita itu keras? Tak pernah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lunakkan hati kita ini, kita lembutkan hati ini, agar apa yang disampaikan ilmu-ilmu yang baik-baik itu lembut hati kita ini. Ya Bapak Ibu, banyakin sholawat, sholawat apa saja, banyakin zikir, zikir apa saja. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan, berat dalam timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pagi baca zikir itu, malam, sore baca zikir itu. Insya Allah lembut hati kita itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang bisa menyebabkan amal ibadah kita ini hancur adalah hubbud dunya. Terlalu cinta kita, tamak kita kepada dunia. Kenapa? Dunia itu ra'su kullu khati'atin, adalah pangkal segala kerusakan. Gara-gara terlalu cinta kita kepada dunia, rusak keluarga kita, rusak ibadah kita, rusak hubungan kita. Apakah salah kita mencari penghidupan di dunia? Enggak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau tinggalkan dunia. Tetapi ingat, seimbangkan antara dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari sama-sama kita membacakan apa? Ya, zikir-zikir lah. Nanti ibu-ibu mungkin kalau hafal kita sama-samakan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a amalan maqbula wa habali rizqan tayyiba wa tubu alayya taubatan nasuha wa tubu alayya taubatan nasuha.
البرايا أستغفر الله من الخطايا Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya terlebih dahulu minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Mana tahu tadi ada kata-kata saya yang salah atau nada terlalu tinggi, bukan maksud untuk mengajari, tetapi sama-sama kita mengingatkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya nanti dipertemukan oleh Allah di tempat yang sangat mulia, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.